Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Ah, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya kita tetap selalu eksis, selalu dapat berkontribusi baik itu dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan di mana jalan yang sebelumnya berliku-liku menuju jalan yang lurus, yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, untuk mengefisien waktu, kita lanjut kepada pendalaman materi yakni pengelolaan zakat. Perlu diketahui bahwa pengelolaan zakat di sini secara dilihat dari segi konteks sosial historis Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat, perlu kita tahu sejarahnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan zakat tersebut. Konteks sosial historis terkait pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat resmi diundangkan dan masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia yang nomornya 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Ini jalan awal dari terbentuknya undang-undang atau pembaruan daripada undang-undang pengelolaan zakat. Yang diundangkan pada waktu Presiden SBY Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2011, tepatnya tanggal 25 November. Nah, pada saat itu RUU tentang pengelolaan zakat diajukan ke sidang paripurna Dewan berdasarkan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi 8 saat pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU tentang pengelolaan zakat tersebut. Nah, di sana juga ada salah satu juru bicara fraksi dari Partai Demokrat yang bisa dikutip di sini adalah Ibu Nani Sulistiani Herawati. Ibu Nani Sulistiani Herawati ini salah satu yang mengusulkan hendaknya pendekatan dalam pengelolaan zakat sebaiknya lebih difokuskan pada perspektif pemberdayaan dan bersifat jangka panjang dibandingkan bersifat santunan dan sementara. Jadi Ibu Herawati mengusulkan agar supaya pemberdayaan dalam zakat ini yakni bersifat jangka panjang dibandingkan sifat santunan sementara. Sifat jangka panjang itu banyak. Ada berupa sekolah, pembiayaan sekolah, bangunan, atau tempat untuk beristirahat, tempat untuk sehari-hari karena tidak ada tempat, dan masih banyak lagi pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian hal tersebut adalah bisa dikatakan sebagai kritik atas Undang-Undang nomor 38 tahun 1998 dan 99 lebih mengedepankan spirit santunan. Sebaliknya,
Undang-undang baru tahun 2011 lebih mengarah pada produktivitas pengelolaan dana zakat. Jadi dana zakat ini dikelola dengan sebaik mungkin, bagaimana nanti zakat ini, pengelolaan zakat ini yang terkumpul nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak, termasuk khususnya yakni orang-orang yang membutuhkan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan zakat tersebut. Yang sebelumnya hanya berupa santunan saja diberikan, sudah selesai. Namun kemudian setelah pembaruan undang-undang ini, yakni 2011, maka mengarah pada produktivitas pengelolaan dana zakat. Kemudian poin-poin penting tentang Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan tersebut, pengelolaan zakat, yakni poin-poin yang penting perubahan yang ada di antaranya, yakni tujuan yang berorientasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang kedua, perubahan poin-poin yang penting adalah manajemen yang lebih tertata. Yang ketiga, pendayagunaan yang lebih produktif. Kemudian yang keempat, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan oleh lembaga. Kita beranjak kepada poin yang pertama, yakni tujuan yang berorientasi penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari pasal 3 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tuh. Yang kedua, poin-poin yang penting yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah manajemen yang lebih tertata. Kita tahu dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 terdapat pendetailan sistem kerja. Jadi sistem kerja itu detail sekali, sangat jelas. Misalnya pada bagian kedua bab keanggotaan pasal 8, 9, 10, dan 11 terdapat ungkapan tentang rekrutmen anggota Basnas secara profesional demi mencari para pengelola yang kompeten. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini, poin yang kedua ini adalah pada bagian keempat bab lembaga amil zakat LAZ pasal 17 ada aturan bahwa untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ manajemen yang lebih tertata rapi. Masyarakat diberi kewenangan untuk membentuk LAZ agar manajemen tersebut menjadi bagus dan tertata rapi. Kemudian poin yang ketiga, dari pentingnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini, yakni pendayagunaan yang lebih produktif. Konsep pendayagunaan dana zakat yang lebih produktif terdapat pada Undang-Undang baru tahun 2011
bagian ketiga bab pendayagunaan pasal 27 yang berbunyi, 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian poin berikutnya, poin keempat, yakni keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan oleh lembaga. Ini tidak kalah pentingnya, karena sangat penting untuk dipahami bahwa undang-undang baru tahun 2011 lebih memungkinkan masyarakat untuk proaktif, untuk terlibat langsung dalam mengontrol pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini dijamin dalam bab 6 peran serta masyarakat pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS dalam Undang-Undang Lama tahun 1999, keterlibatan masyarakat untuk ikut kontrol tidak tersalurkan, maka kemudian pada undang-undang yang baru ini 2011 ya tentang pengelolaan zakat, maka masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS. Nah, ini yang poin yang juga sangat penting dari terbentuknya undang-undang baru tentang pengelolaan zakat tahun 2011. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sedikit ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Apabila ada kekurangan itu semata-mata dari saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.